Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Video saya kali ini sudah masuk kepada part 2 tentang kajian perpuluhan. Jadi pada bagian kedua ini saya akan membahas bagaimana pandangan Alkitab tentang perpuluhan dalam 3 kitab di Perjanjian Lama yang perlu kita pahami keseluruhannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bila video saya yang lalu, kajian tentang perpuluhan adalah inti yang kita pelajari, apa kaitannya dengan perpuluhan dan imam yang menerima perpuluhan, yaitu antara Abraham dengan Melkisedek. Dan kita juga sudah mengkaji apa kaitannya perpuluhan dengan rumah Tuhan, di mana Yakub bernazar akan memberikan perpuluhan. Dan kita juga sudah membahas sebagian kecil dari kitab ulangan tentang perpuluhan untuk menambahkan bagaimana pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami dulu pengertiannya untuk nanti kita pelajari secara keseluruhan di ulangan, imamat, bilangan tentang perpuluhan tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dalam video saya kajian perpuluhan part 2, saya akan membahas dari 3 kitab. Jadi durasi ke depan saya akan mengkaji perpuluhan dalam pandangan 3 kitab tersebut. Adapun perpuluhan yang saya bahas pertama adalah bagaimana pada part kedua ini mengkajinya lebih luas. Kenapa saya perlu katakan lebih luas? Karena ada 3 kitab yang harus disatukan pandangannya mengenai perpuluhan tersebut. Dan juga lebih khusus atau lebih spesifik. Kenapa disebut lebih khusus atau spesifik? Karena bagaimana perpuluhan itu akan kita lihat nanti dasar-dasar yang lebih konkret berkaitan dengan imamat, bilangan, dan ulangan. Jadi dalam part kedua ini saya akan prioritaskan membahas 3 kitab ini. Kalaupun durasi nanti masih kurang, saya akan lanjutkan dengan kitab-kitab berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perpuluhan ditinjau dari sudut kitab imamat. Bagaimana perpuluhan kita pahami menurut sudut pandang kitab imamat. Sekarang kita akan lihat dulu perpuluhan dalam konteks imamat, di mana dalam kitab imamat perpuluhan diatur dalam aturan-aturan pelayanan rumah Tuhan oleh imam. Jadi perpuluhan itu sudah diatur lebih spesifik, lebih khusus lagi bagaimana perpuluhan tersebut diatur di rumah Tuhan, dan yang bertugas adalah imam. Kalau di dalam kajian saya tentang Abraham dengan imam itu belum jelas pengaturannya, dan kajian saya tentang Yakub dalam rumah Tuhan itu belum konkret. Tetapi kali ini menurut kitab imamat, maka kita akan lihat bagaimana imam mengelola akan persembahan-persembahan, termasuk persembahan persepuluhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kitab imamat, maka di sana kita akan belajar banyak hal tentang persembahan-persembahan. Persembahan-persembahan tersebut diatur, dikelola oleh imam. Karena itu mari kita belajar dahulu tentang kitab imamat. Karena dalam kitab
inilah ditulis bagaimana imam punya jabatan, imam punya tugas, imam punya tanggung jawab. Untuk itu maka kita perlu memahami intisari dari kitab imamat tersebut. Nah, saya akan sampaikan dulu gambaran garis besar tentang imamat ya, secara tradisional. Kitab imamat berisi peraturan-peraturan untuk ibadat dan upacara-upacara agama bangsa Israel pada zaman dahulu. Dan para imam bertanggung jawab atas pelaksanaan bagaimana manusia harus hidup, sehingga melalui imam mengatur hidup umat beribadat supaya tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan Allah Israel. Kalau kita lihat sistematikanya dalam kitab imamat, ada peraturan tentang kurban, persembahan-persembahan dalam pasal 1. Di sini ada diatur juga tentang bagaimana setiap persembahan itu dikorbankan, diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Ada juga jabatan dari keluarga Harun dan anak-anaknya yang ditabiskan menjadi imam. Nah, jadi kalau kita lihat sudah ada lebih spesifik bagaimana persembahan, termasuk persembahan persepuluhan, nanti kita akan lihat imam mengaturnya. Dan di sana sudah ada jabatan yang lebih spesifik, yaitu keluarga dari Harun dan anak-anaknya ditabiskan menjadi imam. Itu pasal 8. Dan bukan saja hanya itu, bagaimana para imam ini punya tugas tentang kebersihan ibadah, tata cara pelayanan, seremonialnya, bahkan bagaimana mereka penata layanan di dalam rumah Tuhan. Dan termasuk juga bagaimana hari-hari raya, bagaimana pengampunan dosa, penyucian dosa, korban-korban yang disembelih untuk menyucikan, mengampuni dosa, dan khususnya peraturan tentang ibadat dan hidup suci umat Israel zaman itu. Nah, itulah garis besar yang kita lebih lihat lagi bagaimana fungsi dan tugas jabatan imam di dalam rumah Tuhan. Nah, saya akan bacakan seperti contohnya Imamat 7 ayat 35 dikatakan begini. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan. Pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Jadi dari sekian banyak tugas imam, itulah yang dikerjakan oleh imam, bagaimana mereka jabatan memberikan tugas, mempersembahkan, mengelola perpuluhan, keluarga atau jabatan ditabiskan, peraturan tentang kebersihan, merayakan hari raya, peraturan tentang ibadah, dan sebagainya. Itu tugas mereka sebagai jabatan imam. Jadi mereka sudah punya pemahaman lebih spesifik bagaimana jabatan tersebut dikelola, dilakukan. Nah, saudara, hal yang sama juga di dalam imamat pasal yang ke-16 ayat 32 dikatakan begini, dan pendamaian harus dilakukan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam, menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Lihat, sampai regenerasi daripada imam itu pun dijaga betul bagaimana tanggung jawab mereka. Jika bapaknya mungkin sebagai imam, anaknya terpanggil untuk menjadi imam, maka mereka juga harus ditabiskan. Jadi, kalau kita simpulkan dari kitab imamat ini, imam adalah orang yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan upacara ibadah keagamaan, dan jabatan atau kedudukan mereka disebut imamat. Jadi imam itu adalah orangnya yang punya wewenang untuk menyelenggarakan itu jabatan
itu jabatannya, itu orangnya. Tapi di dalam jabatan tersebut mereka mempunyai kedudukan yang disebut dengan imamat. Ya, istilah ini yang juga akan dapat digunakan secara kolektif keseluruhan. Nanti akan kita bahas di perjanjian baru kaitannya bagaimana tugas-tugas dalam penata layanan di rumah Tuhan, yang kalau konteksnya sekarang kita bahas itu di dalam gereja. Nah, saudara, kalau kita lihat tugas-tugas kolektif seperti itu, ada tugas mereka memotong kurban, penebusan dosa, membakar persembahan, memercikan darah, mengelola persembahan, masih banyak, termasuk mentahirkan orang-orang yang sakit najis, kusta, ya, seperti Imamat pasal 13 ayat 2, bahwa dikatakan di sana, jikalau pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintik-bintik atau panau, ya, panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Lihat, sampai mengenai kesehatan pun imam bertanggung jawab untuk mengelola, menjaganya. Wow. Jadi kalau boleh dikatakan, medis di zaman itu yang bertanggung jawab adalah imam. Ya, makanya kalau kita lihat, saudara, waktu Yesus pernah menyembuhkan ada beberapa orang buta, bukti mereka sembuh atau tidak itu Yesus suruh pergi ke imam-imam untuk mencatatkan bahwa mereka sudah sembuh. Sampai sedemikian Yesus sendiri menghargai tugas imam, jabatan mereka dalam pelayanan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, artinya imam ini adalah sebenarnya yang perlu kita pahami dulu, bagaimana kaitan perpuluhan dikelola mereka, ya, sehingga sampai-sampai perpuluhan ini pun dianggap menjadi sebuah persembahan yang kudus, sama seperti persembahan-persembahan yang lainnya. Jadi saudara jangan menganggap rendah, atau jangan pernah menganggap rendah perpuluhan itu. Sekarang gereja banyak memandang ajaran perpuluhan, kata perpuluhan, khotbah tentang perpuluhan, dialog tentang perpuluhan itu sebuah olok-olokan. Dianggap seperti hina sekali tentang perpuluhan itu. Saudara, saya bisa pahami banyak gereja pendeta besar dan orang-orang tertentu memahami perpuluhan itu dengan pandangan-pandangan yang salah, atau kajian-kajiannya yang tidak konkret, kajiannya tidak detail, sehingga yang dilihat hanya dalam permukaan, tapi dia tidak masuk kepada tatanan analisa teks kontekstual, bagaimana perpuluhan itu perlu diketahui, dipahami dalam pengelolaannya, dalam pengaturannya, kaitannya dengan imam. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sedemikian berharganya imam, sedemikian pentingnya pengelolaan tentang juga perpuluhan tersebut. Sehingga di dalam imamat ini juga bagaimana diulang kembali, seperti yang saya sudah kaji di dalam ulangan kemarin, tentang perpuluhan itu untuk dibawa kepada Tuhan. Seperti Imamat 27 ayat 30 dikatakan begini, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih dari tanah maupun dari buah pohon-pohon, adalah milik Tuhan. Itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Coba bayangkan, persembahan kudus. Jadi level persepuluhan ini sama dengan persembahan-persembahan korban yang lainnya, ditempatkan oleh firman Tuhan imam-imam orang Israel di dalam rumah Tuhan. Bahkan di dalam Imamat 27 ayat 31 itu sedikit disinggung gini, saudara, saking seriusnya. Jikalau seseorang mau menebus
juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Artinya mungkin kalau saya boleh artikan, kalau ada seseorang memberi perpuluhan barangkali ditunda atau mungkin tidak diberikan, ternyata konsekuensinya harus ditambahin 1/5. Saking tuntutan perpuluhan itu harus dilakukan. Bayangkan, saudara. Inilah yang selama ini kita tidak pahami dan tidak diajarkan di dalam gereja-gereja, betapa pentingnya perpuluhan. Nah, oleh karena itu mari coba kita buka mindset kita, cara berpikir kita, bagaimana firman Tuhan berbicara tentang perpuluhan. Saya tampil untuk menyampaikan kajian perpuluhan ini, saudara. Saya yakin ini menjadi penengah untuk setiap gereja yang pro dan kontra perpuluhan. Pro perpuluhan yang mungkin berlebihan dengan cara-cara yang tidak baik dalam mengelola perpuluhan, tetapi yang kontra tidak setuju perpuluhan, mungkin mereka terlalu meremehkan ajaran perpuluhan itu dan merendahkan perpuluhan itu, merendahkan hamba-hamba Tuhan, merendahkan pendeta-pendeta yang berdampak kepada jemaat yang mendengarkannya. Itu bisa berpikir, saudara, untuk memberikan perpuluhan. Itu jeleknya. Bukannya masalah saya takut sebagai pendeta tidak dapat perpuluhan atau gereja saya kurang perpuluhan. Oh, sangat dijauhkan lah. Berapa puluh tahun saya sebelum saya jadi gembala, dan bahkan jadi gembala pun belum tentu perpuluhan bisa menghidupi saya. Tapi saya boleh katakan ini, bahwa saya menikmati atau tidak menikmati, benar atau kurang benar dalam hal perpuluhan, tetapi firman Tuhan harus ditinggikan, disuarakan, dijadikan dasar dan pondasi tentang perpuluhan tersebut. Jangan hanya karena mungkin kelihatan perpuluhan itu dibuat jadi seram, menakut-nakuti, lalu seolah-olah karena menakut-nakuti, lalu ngapain sedemikian orang dibuat ditakut-takuti, jadi seolah-olah akhirnya image orang untuk tidak lagi memberi perpuluhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang berkembang sekarang di media sosial liar, sehingga umat Tuhan banyak disesatkan dalam hal pemahaman tentang perpuluhan. Bahkan pendeta-pendeta besar, kepala-kepala sidang besar. Nanti saya akan kaji lebih dalam lagi sampai nanti ke perjanjian baru, saudara. Dan melalui YouTube saya itu, kajian saya ini memelekkan mata saudara dan saya, dan menambah wawasan kita bagaimana perpuluhan itu perlu kita pelajari, dan kita berdoa supaya kita tekun mentaati. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah sebenarnya yang kita temukan lebih khusus lagi di kitab Imamat. Sampai di kitab Imamat ini, saudara, ada satu tugas yang mana imam itu, ya, imam dalam jabatan mereka itu di dalam memanage, mengelola dan menerima perpuluhan itu turun tangan. Mereka harus datang. Bagaimana setiap hasil peternakan dan tanah pertanian mereka itu dipantau betul untuk diberikan kepada imam dan dibawa ke rumah Tuhan. Contohnya di dalam Imamat 27 ayat 32 dikatakan begini: mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi atau kambing domba, ya, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala, waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Lihat, saudara, ini berbicara tentang perpuluhan, dikatakan begini. Jadi imam akan hadir untuk umat, ya, bahkan untuk gembala yang menjaga ternak dari umat itu, sehingga penjaganya itu akan menaruh tongkat di tangannya. Lalu
ketika tongkat ini diangkat oleh gembala, dihitunglah setiap kambing domba, lembu sapi. Jadi kalau saya boleh artikan dalam penghitungannya begini, tongkat ini ditaruh, lalu lewatlah kambing domba, lewat satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ya, ini udah 9. Baru yang ke-10 ini itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Itulah yang kita kaji kemarin di dalam etimologi, ya, analisa kata dari kata perpuluhan yang saya kemarin sudah bahas dalam bahasa Ibrani, ma'aser dalam bentuk plural, ma'asar yaitu tentang dalam bahasa Inggris ditulis adalah 10 part atau bagian ke-10. Cara menghitungnya begitu. Ya. Ya kalau mungkin ibaratnya untuk konteks sekarang kelapa, mungkin kelapa ada 10 dihitung. Berapa jumlah kelapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Yang 10 ini sisakan berikan ke rumah Tuhan. Hitungan lagi. Semuanya seperti itu. Saudara, memang sekarang ini mungkin kita bingung tentang bagaimana mengelola perpuluhan dalam konteks era modern, ya, era kontemporer, yang mana sekarang manusia tidak lagi hidup dari pertanian, dari kambing domba, tetapi kehidupan sudah dikelola dengan mata uang. Ya makanya tidak heran ya sekarang itu lebih cepat sekali sebulan ketika dia punya gaji, maka itulah dikasih. Jikalau gajinya 4 juta ya 400. Jika gajinya 10 juta ya 1 juta. Gajimu 100 juta ya 10 juta. Itu persentasenya tentang perpuluhan. Sampai demikian imam itu turut untuk memantau. Kalau boleh mungkin saya boleh katakan secara bahasa kasarnya, saudara. Kalau kita lihat dalam konteks ini, mungkin lebih kasarnya ini, tapi ini belum pernah saudara jadi sebuah wacana. Sampai sekarang mungkin belum tentu berani pendeta saudara. Berapa gajimu? Mana slipnya? Coba saya lihat. Wah, menurut saya itu jauh lebih sebuah kebenaran. Karena ini yang berlaku di dalam konteks imamat. Tapi sekarang saudara, wah, pendeta di gereja itu saudara sekarang kadang makan hati. Dikotbahin tentang perpuluhan bisa menjadikan jemaat sakit hati, tidak dikotbahin kurang terbuka untuk memberi perpuluhan. Jadi serba salah. Tapi perlu kita ketahui apakah perpuluhan ini menjadi sebuah dampak yang mungkin menyentuh hati kita, ketersinggungan kita. Oleh karena ketika disampaikan untuk sampai sedemikian detail, hal yang sama dilakukan oleh imam di dalam kitab Imamat pasal 27 ayat 32, maka saya yakin dan percaya kalau ini diajarkan kepada gereja dan jemaat, wow, nanti kita akan lihat saudara janji Tuhan tentang perpuluhan itu di dalam Maleakhi, sebuah klaim Tuhan sendiri, bagaimana Tuhan memberkati setiap ketika orang memberi perpuluhan. Nanti kita akan kaji lebih dalam, saudara. Itu yang saya perlu jelaskan, saudara. Ya, sampai demikian imam menangani tentang hal perpuluhan. Ya, termasuk di dalam Imamat pasal 27 ayat 30, ya, dari tanah pun dikontrol hasilnya, hasil benih tanah, pohon-pohon dikontrol. Nah, saudara, ini yang ingin saya mau sampaikan, bagaimana tugas imam dengan kaitannya rumah Tuhan yang bertanggung jawab kepada umat yang memang sudah dari dahulu kala secara turun-temurun diajarkan
bagaimana perpuluhan itu harus dilakukan. Kita sudah kaji di dalam kisah Abraham, Yakub, dan kemarin kita sudah bahas tentang sedikit kitab Ulangan. Nah, sekarang kita saudara masuk kepada kajian imamat ini sudah jelas memberikan kepada kita pengertian bagaimana perpuluhan itu dikelola. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana imam mengelola pelayanan, tugas mereka, jabatan mereka sebagai disebut imamat, membakar, persembahkan, bahkan mengurusin orang sakit pun, wow, sampai mendata hasil dari peternakan, ya, melihat hasil dari pertanian, itu dicek seberapa benar mereka memberikan perpuluhan. Wow, saudara, hebat luar biasa perpuluhan ini. Jadi ada sekarang wacana, gimana dong kalau ada tips-tips dari gaji atau tambahan-tambahan hasil dari di luar gaji. Kalau saya sih nggak terlalu usil lah. Tips biarkan sajalah kalau menurut saya. Gajimu aja konsisten. Iya, digaji aja lah saya pikir. Kalau kita lihat dari konteks imamat ini sih, ya termasuk terserah gereja masing-masing. Atau kalau saya lihat itu tergantung komitmen dari jemaat itu. Kalau menurut dia ada tips jauh lebih besar dari gaji, lalu dia memberi, terserah. Tapi yang saya mau tekankan, mungkin untuk konteks sekarang, gajimu saja kau berikan dari persepuluhan itu. Ya, dari setiap bulan, berikan kepada Tuhan. Lalu ada orang bilang, gimana orang susah? Lah, orang susah ya mereka sendiri sesuai dengan kesusahan mereka. Kalau mereka memang janda, ya nggak perlu. Kalau memang mereka yatim-yatim, ya nggak perlu. Itu kemarin itu sudah kita bahas. Yang di Ulangan. Makanya dikatakan di sana, bolehkah perpuluhan diberikan kepada janda atau kepada yatim-piatu? Saya sudah jawab kemarin, itu tidak boleh. Tapi ketika dikelola di gereja karena ada umat Tuhan, atau kalau dalam konteks dulu bangsa Israel ada masyarakat yang janda dan miskin, boleh itu dikelola. Tapi kalau untuk konteks sekarang mungkin kalau di gereja itu ada janda dan yatim piatu, ya itu bisa dikelola untuk kesana. Tergantung sejauh mana dapat gereja tersebut dari perpuluhan yang mereka miliki. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu yang saya coba sampaikan kaitannya dengan imamat. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua dari tiga kitab yang saya janjikan tadi tentang perpuluhan, yaitu mengenai perpuluhan di dalam kitab Bilangan. Nah, saudara, di dalam Bilangan ini ditekankan ada yang lebih khusus lagi, bagaimana imam dan tugas mereka harus dihormati. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu di dalam Bilangan pasal 18 ayat 21. Kita akan kaji nanti sampai berapa pasal 18 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan para kemah pertemuan. Nah, saudara, di sini kita sudah melihat sekarang imam orang Lewi, ini Lewi itu dari suku, imam itu jabatan orangnya. Mereka sebagai imamat yang mengelola pelayanan di dalam rumah Tuhan, itu ternyata persembahan persepuluhan menjadi milik pusaka mereka. Tahu saudara, pusaka itu milik harta yang sangat bernilai tinggi bagi mereka. Kalau saya boleh katakan secara ekstrimnya, itu nyawa mereka, kehidupan mereka, perpuluhan itu. Sampai disebut milik pusaka. Tahukah saudara kata pusaka? Kalau kita berbicara tentang kata pusaka, mungkin saya nggak perlu analisa dari katanya, dari bahasanya.
dari kamusnya. Tapi coba kita ingat apa sih yang terkesan di dalam kalimat kata pusaka, saudara. Kalau saya bantu, itu adalah bendera merah putih sebagai pusaka bangsa. Sesuatu yang berharga, saudara. Bendera itu penting, dihormati setiap kali upacara. Bayangkan, perpuluhan itu sesuatu yang harus dihormati dan diberikan nyawa kehidupan daripada imam, khususnya untuk suku Lewi. Kenapa disebut milik pusaka? Untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Jadi kaitannya ternyata perpuluhan ini menjadi milik pusaka orang Israel untuk orang Lewi itu untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Kemah pertemuan berkaitan mengelola rumah Tuhan, pelayanan-pelayanan di Bait Allah. Diulang lagi, saudara, dua hal ini. Jadi kalau kita lihat tidak jauh-jauh dari sana pembahasan ini. Baik waktu Abraham kepada imam diberikan Melkisedek, baik itu Yakub berjanji bernazar untuk dipersembahkan ke rumah Tuhan, hal yang sama juga. Hanya di sini sudah lebih spesifik diatur. Tetapi tahukah saudara, di dalam konteks imamat ini mereka belum punya rumah permanen. Karena rumah Bait Allah permanen itu baru nanti terjadi setelah Raja Daud memprakarsai pembangunan rumah Tuhan dan Salomo lah yang dipercayakan membangunnya. Nanti kita akan bahas lagi, saudara, di sana bagaimana perpuluhan itu. Wow, luar biasa. Sekarang kita ini sering berbicara tentang perpuluhan yang menghina dan menghina, menuduh dan menuduh, merendahkan dan merendahkan. Kita berbicara tanpa pengetahuan yang benar tentang perpuluhan. Saudara, mari kita bertobat, harus bertobat. Sudah berabad-abad pengelolaan perpuluhan ini di gereja, saudara. Lalu hanya karena engkau melihat satu fenomena di gereja modern sekarang, kejujuran tidak ada, lalu kamu salahkan konsep perpuluhan. Itu yang saya tidak suka. Firman Tuhan juga salah itu. Sama itu contohnya begini, saya ngambil hanya sekedar mengambil contoh ya. Ada banyak sekarang fenomena gereja, karena ada gereja selalu mengajarkan bagaimana berbahasa roh, di mana ada di lapangan bahasa roh itu seolah-olah bisa diajarkan. Lalu banyak orang anti terhadap bahasa roh. Jangan salahkan bahasa rohnya karena orang salah mengajarkan. Hal yang sama, banyak orang sekarang karena dalam penataan pelayanan tentang keuangan perpuluhan ini tidak baik, lalu disalahkan pengajaran perpuluhan. Salah. Mindset ini yang seringkali di gereja tidak balance. Kamu harus kritis dong. Perhatikan mana esensi yang harus kamu kaji, mana karakter yang harus kamu koreksi. Esensi ajaran dan sifat karakter perilakunya, refleksinya. Bilangan pasal 18 demikian ditonjolkan lagi tentang bagaimana umat Tuhan menghargai imam dalam konteks perpuluhan untuk membalaskan pekerjaan mereka. Ya, terlepaslah sekarang di gereja ada dua konsep pengelolaan keuangan. Katolik, Protestan dengan jenis keuangan yang sama. Karismatik dengan Pentakosta dengan konsep pengelolaan keuangan yang sama. Ya, kalau nanti kita lihat sebenarnya ini intinya adalah sebuah pengelolaan keuangan. Tapi karena kita di dalam pelayanan gereja dan Alkitab yang kita bahas, maka saya menempatkan konsep perpuluhan ini jadi sebuah yang utama, yang lebih dekat untuk kita pahami di dalam pengelolaan keuangan perpuluhan di dalam gereja Alkitabiah. Ya, mungkin kalau ada gereja, mungkin dulu waktu di gereja lama saya ada pungutan tahunan,
ada pungutan bulanan, ada ini, ada itu, iuran ini dan sebagainya. Kalau di kampung hasil padi dikasih ke gereja dan sebagainya. Ya itu sebenarnya pengelolaan yang mungkin boleh saya katakan perkembangan yang ditemukan atau mungkin pemahaman yang selama ini belum dipahami bagaimana rahasia perpuluhan ini dikelola di gereja. Tapi sebenarnya kalau gereja mengelolanya, mengajarkannya dengan benar dan mengelolanya dengan benar, gereja bait Allah, rumah Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam ya bilangan atau ulangan kemarin, nama Tuhan itu di rumah Tuhan akan ditinggikan. Rumah Tuhan, bait Allah, gereja akan dipermuliakan. Karena melalui pengelolaan yang benar itu orang akan tahu di sana ada berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan tentu lewat persembahan dari persepuluhan dari jemaat. Ini yang lebih spesifik di dalam kitab Bilangan. Di dalam ayat 22 dikatakan lagi begini saudara, maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendapat dosa kepada dirinya lalu mati. Sampai sedemikian hanya orang Lewi yang dipercayakan dekat ke rumah kemah pertemuan, rumah Tuhan, bait Allah. Jangan ada orang Israel yang lain. Jangan ada, hanya imam. Artinya menegaskan jabatan itu tidak sembarangan. Makanya kalau di video saya kemarin itu saya bilang, kalau kamu tidak di gereja, mungkin bahasa saya seperti itu ya. Kalau kamu tidak melayani di dalam pengembelaan, mungkin saya coba koreksi dikit begini. Bahasa saya mungkin begini. Kalau kamu bukan gembala, lalu kamu tidak terdaftar di gereja sebagai pengerja, sebagai pelayan yang betul-betul sudah tertulis di situ, tanggung jawabnya di situ. Kalau kamu sudah di situ, maka kamu dapat dari sana pengelolaan keuangan kamu. Tapi kalau tidak, kamu berkaitan dengan satu gereja, mungkin kamu berkata, wah aku penginjil, silakan hiduplah dari penginjilan. Kalau ada orang yang memberi, silakan puji Tuhan. Tapi kalau menurut saya, nanti saya akan bahas ini, penginjilan pun sebenarnya harus dikelola melalui persembahan ini. Sangat bagus sebenarnya kalau kita jujur dan mengelola dengan benar. Dan kita ajarkan juga dengan benar. Jangan kita hanya membangun sebuah asumsi-asumsi, menjelekkan dan merendahkan pengajaran perpuluhan. Taruhlah nilai pengajaran perpuluhan ini sebagai nilai yang paling tinggi di dalam gereja. Tentu kita perlu juga kontrol. Lihat, orang Israel tidak diperbolehkan siapa-siapa selain hanya imam. Karena mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Ayat 23, tetapi orang Lewi mereka lah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Lihat, kalau imam itu salah saudara, ini diberikan satu warning. Dikatakan apa? Mereka yang menanggung akibat kesalahan mereka. Sebab dikatakan itu suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapatkan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Lihat kembali, itu diulang-ulang terus. Tetapi yang saya melihat di dalam konteks ulangan ini, tanggung jawab itu sampai istilahnya kalau ibaratnya orang Lewi mati oleh karena tugas mereka itu memang sudah menjadi tanggung jawab mereka. Artinya bahwa memang imam dengan keuangan persembahan persepuluhan itu adalah tugas mereka. Kalau mereka salah melakukannya, biarlah nanti nyawa mereka yang menjadi taruhan. Ayat 24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Ya, mereka tidak mendapat milik pusaka tanah, pembagian dari 12 suku. Tapi apakah pusakanya? Yaitu persembahan persepuluhan. Ayat 26.
Lagi harus engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Tahukah maksudnya saudara begini? Jadi kalau ada persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan, jadi kalau imam sudah dapat persepuluhan sebagai hak mereka, milik pusaka mereka, ketika mereka dapat, maka mereka juga ternyata harus mempersembahkan persembahan persepuluhan dari perpuluhan yang mereka terima. Jadi contohnya, saya dapat nih dari perpuluhan itu, mungkin ya kalau istilah sekarang gaji saya dapat 5 juta, maka dari 5 juta ini juga saya harus persembahkan persepuluhan. Nah, cuma dalam beberapa gereja mungkin denominasi yang berbeda-beda, konsep ini berbeda-beda pelaksanaannya. Di gereja kami sebagai pendeta diajarkan untuk memberikan hasil dari persembahan persepuluhan yang kami terima, dipersembahkan 1/10 lagi untuk badan pengurus daerah, badan pengurus daerah ke badan pengurus pusat, alkitabiah. Jadi tidak serta-merta bahwa imam atau hamba Tuhan atau gereja yang mengelola persepuluhan itu semua itu jadi untuk pendeta. Nah, mungkin saya tidak perlu lebih detail membicarakan tentang konsep bagaimana denominasi tertentu mengelola ini persentasenya. Yang penting adalah bagaimana wawasan yang saya mau sampaikan. Kita perlu pahami bahwa memang dari ayat ini tidak serta semua persepuluhan itu kepada gembala sidang, kepada pendeta atau gereja. Harus dikelola. Ya memang harus dibawa ke gereja. Maaf kalau tadi agak salah. Dibawa ke gereja, tetapi dikelola. Nanti kita akan bahas lagi di Maliaki. Nah, saudara, di dalam kajian saya ini, mungkin imamat dan ulangan, kesimpulan yang bisa saya dapat begini: imam adalah pekerjaan mereka di kemah. Imam menjadi jabatan orang yang disebut imam, yang artinya petugas di rumah Tuhan melayani. Hal ini nanti kita akan bahas dalam kaitannya imam konteks perjanjian baru, apa itu kata imam dan imamat. Tidak boleh suku lain mendekat karena risiko harus menerima konsekuensi imam atau orang Lewi untuk bertugas, untuk mempersembahkan persepuluhan itu, untuk menerima persembahan persepuluhan itu. Maaf. Lalu tadi yang terakhir, persembahan persepuluhan dipersembahkan lagi oleh imam yang telah menerima dari persepuluhan itu. Jadi ceritanya begini, biar saya coba deskripsikan. Jemaat Tuhan memberikan persepuluhan, ditaruh di gereja. Imam, pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan mendapat perpuluhan itu. Dari perpuluhan yang diberikan itu dibagi secara keuangan, dia juga persembahkan. Jadi saya sudah bahas, jikalau ada denominasi yang berbeda, mungkin di gereja tertentu ada seperti gereja tertentu pendeta memberi ke BPD, BPD kasih ke DPP, itu semua udah organisasi. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari ulangan ini kita bisa lihat tanggung jawab yang besar yang harus dibawa oleh imam. Bakar korban, korban sembelihan, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, korban najar, korban sukarela, anak-anak sulung lembu sapi, itu korban-korban banyak, saudara. Kambing domba, tapi dalam Ulangan 12 ayat 17 juga dikatakan, di tempat itu tidak boleh kamu makan persembahan persepuluhan, gandummu, anggurmu, minyakmu, anak-anak sulung lembu sapimu, kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nazarkan, korban sukarelamu, persembahan khususmu. Inilah yang dikelola, saudara, di dalam kitab diatur imamat dan ulangan dan juga bilangan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, barangkali tentang imamat, bilangan, ulangan ini sudah saya jelaskan lebih detail. Maka mungkin di dalam bagian terakhir ini saya akan bahas
yaitu perpuluhan dalam konteks Samuel, kitab Samuel ya. Nanti kita akan bahas, dia juga membahas tentang perpuluhan. Ini juga saudara sebuah wacana bagi kita supaya kita paham apa maksud dari perpuluhan itu. Saya akan baca, dan mungkin di part 2 ini yang terakhir barangkali saya akan bahas. Perpuluhan konteks 1 Samuel. Dan saya akan baca dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 10. Bahkan nanti saya akan kaji sampai barangkali sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel pasal 8 ayat 10. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa Israel itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depannya keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladang dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjata dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan dan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10. Nah, saudara, ini ditulis lagi tentang 1/10 ini, dikaji lagi ya. Dan diberikan kepada pegawai-pegawainya istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledaimu akan diambilnya, dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10. Diulang lagi, kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengar perkataan Samuel, dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin dalam perang. Saudara, tahukah konteks kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 10 ini? Saya menjelaskan sedikit dulu, kira-kira ceritanya begini. Saudara, kita tahu raja yang pertama di Israel itu adalah Saul. Sebelumnya Israel itu dipimpin oleh imam-imam dan berkembang kepada hakim-hakim. Imam-imam, hakim-hakim. Imam ini menjadi hakim. Makanya ada namanya kitab hakim-hakim. Jadi setiap persoalan ditangani oleh hakim. Di masa itu bangsa Israel dipimpin konsep pemerintahan teokrasi. Tuhan yang menjadi pemimpin melalui imam dan hakim-hakim. Setiap perkara permasalahan di masyarakat itu imam dan hakim yang memutuskan. Tetapi saudara, seiring dengan waktu orang Israel melawan Tuhan dan mereka meminta supaya mereka jangan lagi dipimpin oleh Tuhan, kalau saya boleh bahasakan, tapi mereka mau dipimpin oleh seorang raja. Dan di zaman itu imam atau boleh dikatakan hakim yang memimpin mereka adalah Samuel. Ya. Sehingga di zaman Samuel inilah mereka menyampaikan permintaan mereka. Oh, kami tidak mau lagi dipimpin oleh imam, tapi kami mau dipimpin oleh raja. Di dalam ayat 10 dikatakan, maka Samuel menjelaskan konsekuensi perbandingan saat mereka dipimpin imam atau hakim dengan konsekuensi ketika mereka dipimpin oleh seorang raja. Inilah yang dijelaskan oleh Samuel. Dan Samuel detail menjelaskan secara sistematis, terstruktur bagaimana Samuel
bagaimana kepemimpinan dipimpin oleh seorang raja. Termasuk dikatakan saudara mengenai bagaimana hak raja lebih tinggi di dalam memerintah. Anak laki-lakinya akan dipekerjakan, barangkali jadi hambanya, ya. Mereka akan berlari di depannya, raja. Anak-anak berlari di depan menjaga raja. Ya panglima-panglimanya lah mungkin bahasanya begitu. Dan mereka diberikan tugas, ada kepala 1000, ada kepala pasukan 50. Bahkan disuruh membajak ladang, mengerjakan penuaian, itu dikumpul kepada raja. Dan hasilnya itu nanti akan dikelola oleh raja. Ya, jadi perbendaharaan raja. Jadi bukan lagi ke rumah Tuhan, bukan lagi ke bait Allah, tapi ke raja. Hasil ladang mereka diambil. Hasil kebun anggur, zaitun diambil. Diberikannya kepada pegawai-pegawai. Jadi kalau saya lihat ini, Samuel sangat cerdas. Dia paham bagaimana sebenarnya kepemimpinan di bawah kepemimpinan raja. Hebat dia. Dia tahu bagaimana konsekuensinya. Tapi orang Israel bilang, nggak apa-apa. Nanti kita lihat ayat terakhir. Saudara perhatikan. Di dalam ayat 14 ini sampai ayat 15, Samuel menjelaskan begini. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya, kepada pegawai-pegawainya yang lain. Ya, kalau tadinya dikelola oleh imam dan hakim-hakim, bahwa hasil dari gandum, hasil kebun dan ternaknya itu untuk bait Allah, untuk imam. Ya. Tetapi ini bukan lagi tetapi kepada raja. Karena kenapa? Karena mereka bukan lagi dipimpin oleh seorang, karena mereka sudah dipimpin oleh seorang raja. Bukan lagi dipimpin oleh imam atau hakim. Jadi bayangkan, persepuluhan ini pun nanti akan diambil dan dibawa kepada lumbung-lumbung kerajaan. Tak siapa nanti rajanya, ya itulah konsepnya. Lalu ayatnya, Samuel menekankan pada ayat 18, pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Artinya mungkin di sini sudah terbangun sebuah ketidakadilan, oleh karena termasuk persepuluhan itu diambil bukan lagi untuk ke rumah Tuhan dikelola dengan baik, tapi raja yang mengambil alih. Bayangkan mengenai hal persepuluhan pun diingatkan resiko dan konsekuensinya. Itu di zaman kerajaan, itu di zaman masa transisi Israel dipimpin oleh imam, hakim, berganti dipimpin oleh raja. Dan nanti raja yang pertama itulah yang terpilih yang namanya Raja Saul. Raja yang kedua adalah Raja Daud. Nah, makanya ketika kita lihat di dalam kerajaan mereka ini tidak membahas tentang perpuluhan lagi lebih konkret. Ketika kita lihat tidak ada kata-kata perpuluhan di dalam tulisan-tulisan Raja Daud dan apalagi Raja Saul. Karena kenapa? Itu sudah menjadi bagian dari kerajaan. Saudara, itu diingatkan oleh Samuel. Ayat 19. Tetapi bangsa itu menolak dan mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Artinya dia bilang, kamu nggak peduli mau apapun dibuat raja, yang jelas kami harus ada raja. Maka kami pun akan sama seperti bangsa-bangsa lain, raja kami akan menghakimi kami. Jadi lihat, kalau dulu hakim atau imam yang menghakimi mereka, tetapi sekarang raja yang menghakimi mereka dan memimpin kami dalam perang. Saudara perhatikan, di dalam perubahan kepemimpinan aja pun sedikit disinggung oleh Samuel bagaimana perpuluhan itu jangan sampai lari ke dalam konsep sekuleris atau kepemimpinan raja duniawi. Samuel sebagai nabi paham betul ini bukan cara yang tepat.
Ya, tapi kalau kita lihat saudara nanti perkembangannya, memang ini dikembalikan supaya bagaimana nanti dikelola di rumah Tuhan. Sedikit ditawari, nanti akan kita bahas. Jadi dari sistem pemerintahan teokrasi, maka Israel meminta sistem pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh manusia. Dan dalam sistem pemerintahan itu juga Samuel mengingatkan bahwa dalam pemerintahan akan dilakukan mengambil perpuluhan. Hati-hati. Itu yang dikasih tahu oleh Nabi Samuel, bahwa raja akan mengelola perpuluhan itu untuk kepentingan kebutuhan keuangan kerajaan. Tentu dalam sistem pemerintahan, karena ini pun Tuhan menunggu. Artinya hal yang perlu dipahami dari konteks ayat ini yaitu adalah bahwa perpuluhan adalah satu konsep pengelolaan keuangan. Saudara, entah nanti kita lihat di dalam kerajaan Saul, Raja Daud itu dikelola atau tidak, tapi di dalam kerajaan-kerajaan berikutnya tentang perpuluhan ini tetap dibahas. Nanti kita akan bahas di dalam kitab Tawarikh berikutnya. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari sini bisa kita lihat bahwa kekuatan perpuluhan ini tetap dijaga eksistensinya, tetap dijaga tujuannya, tetap dijaga pengelolaannya, sehingga umat Tuhan tahu, kita pun tahu untuk apa sesungguhnya perpuluhan ini diciptakan di dalam firman Tuhan, diajarkan di dalam Alkitab, bahkan di gereja sampai sekarang. Mungkin saya tidak akan langsung simpulkan sekarang keseluruhannya, karena saya akan terus kaji kesimpulan-kesimpulan berikutnya dari beberapa kitab yang saya akan sampaikan, sehingga kita paham apa sebenarnya kata Alkitab tentang perpuluhan. Saudara, jangan lupa setiap video saya tolong subscribe dan tekan tombol lonceng supaya setiap nanti video saya tentang kajian mengenai perpuluhan itu akan terupdate nanti datang kepada saudara, sehingga saudara memahami perkembangan bagaimana kajian-kajian saya tentang perpuluhan. Saudara, mungkin sejauh ini yang saya mau bisa sampaikan, bagaimana kajian perpuluhan tentang kitab Ulangan, Bilangan, Imamat, dan tadi saya sedikit kaji tentang 1 Samuel, eksistensi perpuluhan yang harus ditekankan supaya jangan sampai diambil alih oleh sistem dunia, tapi harus tetap kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat di dalam kitab-kitab berikutnya bahwa itu dikembalikan juga ternyata. Tunggu video saya berikutnya. Akhir kata, biarlah video-video tentang perpuluhan, kajian-kajian saya tentang perpuluhan menjadi berkat bagi saudara, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam pengetahuan firman Tuhan. Dari semuanya ini saya ucapkan Tuhan memberkati. Shalom. Sampai ketemu di video berikutnya. Haleluya. Amin.